Shalom, 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 shalom. Sekolah minggu, haleluya. Kurang semangat nih, Kak Gebi dan Kak Uci kurang semangat. Lebih semangat lagi. Sekolah minggu, haleluya. Puji Tuhan, kita minggu ini berkumpul lagi bersama kakak sekolah minggu. Bagaimana keadaan adik-adik di rumah? Sehat? Sehat, Kak. Oke. Nah, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat pujian hanya bagi Yesus. Terselidiki dan tak terselami, keputusan dan jalannya. Oh alangkah, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan. Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami, keputusan dan jalannya. sebab segala sesuatu, Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesusku. adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dari malam hingga pagi, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Saya. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, kalian harus setia membaca firman Tuhan. Dan kalau sudah ikut Tuhan Yesus, kalian akan merasakan perubahan dalam diri kalian. Kita mau angkat pujian perubahan dalam hidupku. Berubah karena Yesus, ku jadi hebat karena Dia. Dengan Yesus ku dapat kalahkan musuh.
Adik-adik, masih semangat? Masih tetap sukacita? Masih bersukacita. Nah, karena Tuhan sudah mati untuk kita, jadi kita harus lebih bersukacita. Kita harus bertumbuh, berakar dan berbuah. Nah, kita mau angkat pujian Kasih Yesus Terbesar. Haleluya, ku telah ditebus. Haleluya, ku diselamatkan. Yesus telah mati karena aku, namun bangkit di kemenangan. Haleluya. Haleluya, ku telah ditebus. Haleluya, ku diselamatkan. Yesus telah mati karena dosaku, namun bangkit di kemenangan. Ku bersyukur bersukacita karena kasih-Nya yang terbesar. Yesus bagiku dan bagi semua. Ku mau bersorak haleluya, kasih Yesus terbesar. Ku bersyukur bersukacita karena kasih-Nya yang terbesar. Yesus bagiku dan bagi semua. Ku mau bersorak haleluya, kasih Yesus terbesar. Adik-adik, kita mau mendengarkan kesaksian dari teman kita. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari teman kita, kakak mau ngingetin sekali lagi untuk adik-adik yang ada di rumah untuk tetap menjaga kebersihan diri sendiri ya. Untuk cuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kemudian ketika kalian batuk atau bersin, kalian menutup mulut kalian dengan lengan seperti ini. Oke, dan jangan lupa ketika kalian keluar rumah kalian harus memakai masker. Tetap jaga kesehatan, minum vitamin dan makan yang bergizi. Oke, nah adik-adik ada satu teman kita namanya Kakak Igrea. Dia itu dulunya adalah anak sekolah minggu juga seperti kita, seperti adik-adik yang ada di rumah. Sekarang Kakak Igra ini melayani adik-adik yang ada di Indonesia karena dia melayani adik-adik di seluruh Indonesia. Kita mau mendengarkan kesaksiannya ya. Children today, tomorrow leader. Hari ini anak-anak kelak mereka adalah pemimpin. Saya ingin menyampaikan betapa mulianya Anda sebagai guru sekolah minggu pelayanan anak. Apa yang Anda lakukan hari ini adalah mempersiapkan mereka untuk ke depan menjadi seorang pemimpin. Lelah dan saya terinspirasi oleh kisah ini, maka saya melakukan pelayanan dari Aceh, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, NTT, Sumba, Papua, Maluku, dan di seluruh Indonesia. Ya, karena saya percaya anak-anak ini, baik itu ada yang di Aceh, baik itu ada yang di Sumatera, ada di Jawa, di Kalimantan, di Bali, bahkan di Papua, ya, di Sulawesi, kelak mereka adalah anak-anak yang akan menjadi seorang pemimpin. Tetaplah setia, bangga menjadi guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dalam sikap berdoa, kita mau angkat pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena pada hari ini kami dapat memuji Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami, dan biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami, dan bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang tidak mengenal atau tidak tahu Bapak Abraham? Pasti hampir semua tahu kan, apalagi ada lagunya tuh yang suka kita nyanyiin di sekolah minggu. Coba inget-inget lagunya kayak gimana? Nah adik-adik, firman Tuhan yang mau kita sama-sama renungkan pada hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 di situ bercerita tentang Bapak Abraham. Tapi sebelum Tuhan memanggil dia dengan nama Abraham, nama dia adalah Abram. Nah, Abram ini dia berasal dari daerah yang bernama Ur Kasdim. Tetapi Abram dan keluarganya adalah orang yang suka berpindah-pindah tempat. Kemudian saat dia sampai di Haran, di suatu tempat yang bernama Haran, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya, bagaimana firman Tuhannya kepada Abram? Tuhan berfirman apa nih kepada Abram? Ya, di Kejadian 12 ayat 1 kata Tuhan,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu di ayat yang keempat berkata demikian, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun, Lot itu adalah keponakannya Abram, ikut bersama-sama dengan dia. Dan Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi pada saat Tuhan mengutus Abram, Tuhan memanggil Abram, umur Abram adalah 75 tahun. Berarti sudah tua ya. Ya adik-adik, ada beberapa janji yang Tuhan berikan kepada Abram. Yang pertama, Tuhan berjanji untuk memberikan sebuah negeri untuk Abraham dan keturunannya. Kemudian Tuhan juga berjanji kepada Abram bahwa Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham untuk memenuhi negeri itu, memberkati Abraham, membuat nama Abraham masyhur, dan menjadikan Abraham berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kemudian Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan akan memberkati mereka atau orang-orang yang memberkati Abraham, dan olehnya semua orang di muka bumi mendapat berkat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat saat Tuhan memanggil Abraham, Tuhan tidak hanya berjanji untuk memberikan berkat bagi Abraham, tetapi Tuhan juga memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang lain, gitu ya. Terus, kalau di lagu Bapak Abraham yang suka kita nyanyi ini adik-adik, kan di situ dibilang, aku anaknya dan kau juga. Kenapa sih kita dibilang anak-anak Abraham? Kenapa kita disebut keturunan Abraham? Nah, jadi kita ini disebut keturunan Abraham karena kita memiliki iman seperti imannya Abraham, yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu panggilan untuk menjadi berkat bukan hanya berlaku untuk Abraham saja, tetapi juga berlaku untuk kita semua. Jadi, apa nih yang bisa kita lakukan supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain? Pastinya dan yang terutama kita harus memiliki kasih. Ya, kita memiliki kasih untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain. Tapi tidak hanya itu adik-adik. Kita juga bisa menjadi berkat dengan cara kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, supaya mereka dapat mengenal Tuhan Yesus, dan mungkin saja dia adalah anak-anak pilihan Tuhan yang nantinya dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga orang itu juga bisa merasakan apa yang kita rasakan, yaitu jaminan hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi tidak hanya itu saja nih yang bisa kita lakukan. Adik-adik ingat nggak bintang tamu atau yang kesaksian minggu lalu? Ada Kak Monita, ya, dia misionaris, dia melayani Tuhan, mengabarkan Injil di Kamboja. Lalu tadi di minggu ini ada Kak Igrea, dia juga melayani Tuhan, mengabarkan Injil untuk anak-anak di daerah-daerah di Indonesia. Dan kita bisa menjadi berkat dengan cara gimana nih? Kita bisa bikin celengan adik-adik, dan celengan itu adalah celengan misi. Ya, kita sisihkan uang jajan kita, uang saku kita masukin di celengan itu. Nanti kalau sudah terkumpul, celengan itu sudah penuh, ya, sudah terkumpul, kita bisa serahkan uangnya ke gereja sebagai persembahan misi. Nah, persembahan itu untuk mendukung orang-orang atau kakak-kakak yang melayani Tuhan di daerah-daerah di luar sana. Itu yang bisa kita lakukan adik-adik. Jadi adik-adik, sudah siap untuk menjadi berkat bagi orang lain? Oke, kita akan bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kami jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal kepada kami ya Bapa. Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Engkau pimpin kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami bisa mewartakan atau menceritakan tentang Engkau kepada orang lain. Bahkan kami juga dapat mendukung pelayanan misi melalui celengan misi, melalui tabungan kami, melalui persembahan yang kami berikan ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya Engkau terus memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan. Kita mau angkat pujian jadi seperti Yesus. Jadi seperti Yesus di setiap jalanku.
Adik-adik, minggu lalu ada challenge dari kakak sekolah minggu. Nah, kita mau lihat video tugas challenge yang dikasih sama kakaknya. Kita lihat ya. Shalom adik-adik, ini saatnya kreativitas. Seperti tema pada hari ini, Tuhan memanggilku untuk menjadi berkat. Kakak mau ajak adik-adik untuk membuat celengan misi. Nah, celengannya itu seperti ini. Kamu bisa pakai kaleng coklat, ataupun kaleng makanan, kaleng susu. Apapun yang kamu punya di rumah, tapi jangan lupa atasnya dibolongin untuk memasukkan uangnya. Kamu bisa minta tolong papa mama untuk membolonginya ini. Nah, celengannya itu dihias. Dihiasnya seperti ini. Dengan tulisan celengan misi aku. Akunya di sini ditulis nama kamu. Misalnya celengan misi Lisa, celengan misi Nita. Dan ditulis ayat dari Kisah Para Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan pingin kita untuk menjadi terang dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, celengannya ini dihias. Kamu tempel kertas yang ada ayatnya, bisa pakai kertas karton, kertas warna terserah kamu, warnanya pun sesuka kamu. Dan dihias bisa pakai stiker, bisa pakai pita kayak kakak ini, atau bisa pakai gambar yang kalian gambar sendiri. Yang penting sekreatif mungkin. Nah, nanti kamu bisa nyelengin nih kalau dapat uang jajan atau dapat berkat yang kamu punya, bisa kamu tabung ke dalam celengan ini. Yang nanti uangnya di akhir bulan September ini akan dikumpulkan ke gereja dan digabungkan dengan persembahan misi gereja. Nah, untuk yang kelas besar, mungkin dengan mudah bisa membuat celengan ini. Tapi yang kelas kecil, kamu bisa minta bantuan papa mama untuk menuliskannya. Ataupun sebenarnya kalau kalian sudah punya celengan di rumah, bisa pakai celengan yang ada, tapi jangan lupa dihias dan ditulis celengan misi dan ayat ini. Oke, kita belajar memberi, kita belajar menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi orang-orang yang kekurangan maupun membutuhkan. Nah, jangan lupa difoto, terus habis itu fotonya dikirim ke guru-guru sekolah minggu kelas kalian masing-masing. Oke, selamat menjadi berkat dan selamat bermisi. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, siapa yang berulang tahun minggu ini? Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 7 September sampai tanggal 13 September 2020. Oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu kepada kami sepanjang kehidupan kami pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau masih memberi kami kesehatan, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kami mengucap syukur.
Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami mau bersatu hati, kami kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sendiri yang curahkan kuat kuasa-Mu atas bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan, pandemi yang ada pada saat ini segera berakhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang Engkau perbuat, apa yang terjadi itu semuanya ada dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan itu adalah rencana yang terindah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk teman-teman kami, keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan Kau senantiasa berkati mereka, Engkau jamah mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur Tuhan jika pada saat ini ada teman-teman kami, adik-adik kami, kakak-kakak kami yang berulang tahun. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau sendiri yang menolong, Engkau sendiri yang memberkati. Dalam masa-masa kehidupannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga mengucap syukur Engkau senantiasa menyertai kehidupannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk pergumulan kami, pergumulan orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, kesehatan mereka, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Juga untuk sekolah kami, studi kami setiap harinya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang sendiri yang mampukan kami, Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami serahkan aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah apapun yang kami lakukan itu semua hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.